Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah diksi. Apa itu diksi? Baik, sebelum kita mengetahui ke apa itu diksi, ada sebuah pertanyaan. Pernahkah kita salah paham gara-gara seseorang berbicara dengan bahasa yang salah? Misalnya di daerah tersebut kata itu menurut mereka baik, tetapi menurut kita itu adalah bahasa tidak baik. Contoh yang dekat dengan kita. Di Betawi itu seorang nenek bicara dengan cucunya itu gua eluh. Menurut budaya Betawi itu baik, tidak ada masalah. Tetapi menurut budaya daerah lain, dalam hal ini adalah yang dekat dengan Betawi, Jawa Barat, Jawa Tengah, yang biasa berbahasa Sunda atau berbahasa Jawa yang ada undak usuknya, bicara gua lu adalah kasar. Sehingga banyak sekali orang Sunda atau orang Jawa baru ke Jakarta itu selalu berbicara saya, kamu gitu ya. Nah, pilihan kata inilah yang akan kita bahas agar rasanya untuk orang lain itu baik dan rasanya untuk orang lain juga menyenangkan. Baik, sebelumnya kita bahas dulu tentang apa itu diksi. Pengertian diksi secara linguistik itu adalah termasuk nominal, pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata atau diksi berhubungan dengan bagaimana seorang pembicara atau penulis memilih kata atau istilah yang tepat digunakan dalam penuturan atau karangan yang disusunnya. Orang yang berbicara dan selalu terus terang itu biasanya memakai bahasa yang lugas-lugas saja. Tetapi orang yang biasa berbicara dengan memilih kata yang kadang-kadang juga tidak terjangkau oleh pendengarnya, kadang-kadang juga menjadi muter-muter. Dalam keilmuan, kita memakai bahasa yang lugas saja. Tetapi dalam keseharian, misalnya ngobrol dengan orang lain, itu pilihan kata yang tidak lugas bisa digunakan. Karena pada saat itu orang yang bersangkutan ada di depan kita. Jadi tidak menimbulkan pemahaman yang lain. Lalu di dalam pilihan kata, di dalam memilih kata apa saja yang harus diperhatikan. Pertama adalah tentang makna denotatif dan makna konotatif. Apa itu makna denotatif? Makna denotatif adalah makna harfiah suatu kata, makna sebenarnya, makna yang terdapat di dalam kamus. Dia adalah wanita cantik. Semua orang tahu cantik itu walaupun subjektif tahu. Ya hidung mancung, pipi kuning, bibirnya merah, merekah, rambutnya hitam, tinggi, putih, itu cantik. Atau misalnya kita lihat artis, maka kalian bisa menilai mana yang cantik. Adakah artis yang tidak cantik? Ada. Tapi kalian mana yang cantik tahu. Walaupun mungkin istri kalian, pacar kalian, ibu kalian adalah tetap yang tercantik ya. Kalau kamu dikatakan, ibu kamu kok jelek, pasti marah. Ibu kita adalah yang tercantik ya. Dia adalah wanita cantik, maka walaupun cantik itu subjektif, pemahaman orang sama bahwa wanita itu cantik ya, indah, memiliki hidung yang mancung, bibir merah tipis, pipi kuning, tinggi, langsing, rambut hitam, dan sebagainya. Bunga mawar contoh lainnya. Kalau kita bicara bunga mawar, semua tahu itu bunga yang kebanyakan berwarna merah, kalau dicium itu wangi, dan pohonnya berduri. Lalu apa itu makna konotatif? Makna konotatif adalah makna yang mempunyai tautan pikiran, perasaan yang menimbulkan rasa tertentu.
Contohnya adalah dia adalah wanita manis. Tak ada orang menjilat seseorang ya, misalnya ketika cium tangan dia cicipi tangannya, dia jilat-jilat tangannya, ya tidak akan manis, malah mungkin pahit ya, malah banyak debu, bekas hand body dan sebagainya. Manis di sini dalam artian adalah menarik, tetapi belum sampai pada kriteria cantik. Nah, ini adalah manis di sini bukan manis rasa seperti gula karena kamu mencicipinya, tetapi manis dalam pandangan mata. Bunga bang, bukan berarti dia berbentuk bunga, indah, berwarna-warni. Ini adalah uang. Uang yang bertambah di uang kita karena jasa kita menyimpan di sebuah bank, dan ini termasuk riba ya. Jadi bunga bank itu jangan pernah membayangkan warnanya cantik dan sebagainya, dia artinya adalah tambahan uang yang masuk ke uang kita. Contoh lainnya, itu makna denotatif dan konotatif. Contoh lainnya adalah denotatif rumah. Konotatifnya gedung, wisma, geraha ya, karena rumahnya besar, dipakai untuk rumah kantor-kantor maka jadi geraha. Penonton, seringkali kita ditipin para pemirsa sekalian. Nah, itu pemirsa, pemerhati kalau dalam kegiatan keilmiahan. Dibuat, konotasinya dirakit, disulap. Jadi hamil, bunting, hamil, mengandung, mati, meninggal, wafat ya. Tidak mungkin kita mengatakan Bapak Lurah mati, tidak, tapi Bapak Lurah wafat. Jadi menggunakan pilihan kata yang lebih baik. Makna konotatif ini bisa bermakna positif, bisa negatif. Misalnya rumah ada kandang, ada gubuk, itu negatif, jelek ya. Aduh, gubuk lu gitu banget. Nah, orang pasti akan tersinggung. Tapi ketika dibuat menjadi konotatifnya diciptakan, itu adalah bermakna positif. Positif dalam artian manusia sendiri tidak bisa melakukan, hanya Allah yang bisa melakukan. Kemudian mati menjadi modar. Nah, modar itu ungkapan untuk mati tetapi mungkin dalam kemarahan, jelek banget ya. Modar lu, orang kalau lagi marah nggak orang lagi marah nggak menyumpahinya, nggak wafat lu, tapi modar lu, seperti itu. Selanjutnya adalah makna denotatif yang berupa idiom, bekerja keras. Kemudian konotatifnya membanting tulang. Ini konotatif maksudnya ya. Tidak mau menerima pendapat orang lain, keras kepala. Kepala memang keras gitu, tapi ini dipakai untuk konotatif daripada orang yang tidak, sulit sekali menerima pendapat orang lain. Orang yang suka mencuri itu idiom konotatifnya adalah panjang tangan, tukang cari muka, berkepala dua, atau ada tambahannya ya, ular berkepala dua. Ini semua adalah untuk menunjukkan idiom yang bersifat denotatif dan konotatif. Selanjutnya adalah kata umum dan kata khusus. Ikan itu ada mujair, tawas, ikan mas, gurame gitu ya. Itu yang disebut dengan kata umum. Ikan itu kata umum. Acuannya lebih luas dan disebut dengan superordinat. Kemudian untuk contoh lainnya bunga. Bunga itu umum. Tapi melati, mawar, anggrek, cempaka itu bermakna khusus. Apa itu kata umum? Yang acuannya lebih luas. Jadi kalau orang menyebut ikan, kamu makan sama apa? Sama ikan. Ikan apa? Orang Jawa bahkan mengatakan ikan itu tempe juga ikan gitu ya. Jadi bukan berarti mas menjair. Tapi di sini ikan itu artinya bisa ikan mas, ikan hiu, gurame, tawes. Itu semuanya ikan. Terus kalau kita mengatakan bunga dalam makna konotatif, denotatif, bunga itu adalah tanaman yang indah ya, berwarna-warni, contohnya melati, mawar, anggrek, cempaka. Kemudian melati
mawar, anggrek itu adalah kata khusus. Jadi dia memiliki acuan lebih khusus. Disebutnya hiponim. Kata umum itu superordinat, kemudian kata khusus itu disebut hiponim. Selanjutnya adalah konkret dengan abstrak. Baik, kata-kata konkret itu mudah diserap. Mobil, rumah, baju, cantik, bagus, panas, dingin, hangat, asin, manis, pahit, mudah diserap, bisa dirasakan oleh semua panca indera kita ya. Mobil bisa dilihat, panas bisa dirasa, asin bisa dicecap. Tetapi abstrak itu tidak mudah diserap. Kesibukan, pembangunan, angan-angan, demokrasi, cita-cita, keinginan, kemakmuran. Tidak bisa, apa sih keinginanmu? Bahkan ditanyakan ya kalau ada orang kesurupan, apa keinginan kamu? Atau ada orang stres, apa keinginan kamu? Nah seperti itu. Jadi kata abstrak itu tidak mudah diserap. Kalau konkret itu kata yang dapat mudah diserap dan dapat dirasakan oleh seluruh panca indera kita. Selanjutnya adalah kata populer dan kata kajian. Kata populer itu kata yang dikenal di masyarakat luas. Semua kalangan siapa saja memahami kata-kata ini. Tetapi kalau kata kajian itu hanya digunakan di kalangan akademisi. Contohnya untuk kata populer, penduduk, contoh, pembaruan, penilaian. Nah, di kalangan akademisi, bila seseorang melakukan penelitian, dia tidak mengatakan penduduk, tapi mengatakannya populasi. Kemudian contoh penelitian ini maka disebutnya sampel. Pembaruan, inovasi. Kita harus melakukan inovasi gitu ya. Di dunia pendidikan misalnya ada evaluasi. Padahal maksudnya adalah penilaian. Untuk orang tertentu, ketika kita mengatakan inovasi, sampel, populasi itu tidak mengerti. Tetapi ketika kita berjalan ke suatu tempat umum, maka kita bicara dengan kata yang populer, kata kajian kita digunakan di kalangan tertentu saja. Kemudian selanjutnya adalah kata baku dan non-baku. Baku itu mengikuti kaidah, sedangkan non-baku tidak mengikuti kaidah. Seperti contohnya lelah, khawatir, kemarin, tradisional. Seringkali kita mengatakan capek, ya itu berarti tidak baku. Khawatir, kemarin, tradisional, itu semua contoh-contoh kata tidak baku. Selanjutnya, sinonim dan antonim. Sinonim memiliki makna yang pada dasarnya sama, tetapi berlainan bentuknya atau tulisannya. Penggantian, pertentangan, atau pertambahan makna. Besar, raya, akbar, itu sama artinya. Mati, mangkat, wafat, meninggal, modar, itu sama artinya. Penelitian, penyelidikan, cahaya, sinar, ilmu, pengetahuan. Nah, tetapi walaupun sama artinya, penempatannya tidak sama. Kita harus memilih kata. Tadi sudah dicontohkan ya, seperti palurah, modar. Tidak mungkin kita mengatakan itu, tapi palurah wafat, tikus mati. Atau kamu kalau sedang di jalan akbar nggak boleh kebut-kebutan, padahal maksudnya jalan raya, tidak bisa ditukar ya, raya dengan akbar. Allahu akbar diganti dengan Allahu raya, nah itu tidak sama. Allah maha besar, Allahu akbar, tidak Allahu raya ya. Jadi kata tersebut tidak bisa dipertukarkan, ada tempatnya masing-masing ya. Penelitian itu untuk di kampus, tapi di kepolisian mengatakan penyelidikan. Kemudian yang berikutnya adalah antonim, lawan kata. Pendek, panjang,
bersih, kotor, ringan, berat, tua, muda, suami, istri, jual, beli, serah, terima. Ini bukan jaul ya, jual, beli. Berikutnya adalah homonim, homograf, homofon. Apa itu homonim? Homonim itu tulisannya sama, ucapannya sama, tetapi maknanya berbeda. Kamu harus bisa. Nah, itu artinya dapat melakukan, bisa melakukan. Tapi Amir mati karena bisa ular. Jadi bukan karena dapat ular, tetapi karena dipatok ular yang berbisa. Ya, homograf sama bentuk tulisannya, beda pengucapannya dan berbeda maknanya. Beruang, binatang. Beruang, mempunyai uang. Beruang, memiliki ruang. Nah, itu beda pengucapannya, sama tulisannya, tapi beda maknanya. Penulisannya saja yang sama. Homofon, bunyinya yang sama, penulisan sama maknanya beda. Bang, beli bakso. Aku mau ke bank. Nah, bank yang satu tulisannya BANG, yang kedua BANK. Ya, kemudian sanksi. Sanksi yang satu pakai K, yang satu pakai G. Ya, kemudian angker. Angker menyeramkan. Tapi ada angker, itu merek minuman keras. Selanjutnya adalah kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Penanggalan awalan meng atau awalan meng tidak digunakan atau dihilangkan. Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Columbia. Harusnya Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Columbia. Penanggalan awalan ber. Sampai jumpa lagi. Harusnya sampai berjumpa lagi. Peluluhan bunyi C. Bella lebih menyintai Roy daripada Dedi. Padahal seharusnya Bella lebih mencintai Roy daripada Dedi. Selanjutnya penyengowan kata dasar. Seringkali dalam sehari-hari kamu mengatakan, aduh ngantuk. Ih, kamu nyontek ya. Nyuci yuk. Nulis dulu ya. Orang itu nyuap loh biar dapat nilai A. Sebentar ya, mau nyari materi untuk kuliah dulu. Ih, jangan nyubit dong. Nah, nyubit, ngantuk, nyontek, nyuci, nulis. Itu adalah penyengowan kata dasar yang dipengaruhi oleh bahasa Sunda. Di bahasa Sunda itu memang ada awalan nasar yang cuci, jadi nyuci. Tulis, jadi nulis. Ya. Contek, jadi nyontek gitu ya. Ya tulis jadi nulis, banyak ya dalam bahasa Sunda itu tulis, ngesop jadi ngesop gitu ya. Itu adalah pengaruh bahasa Sunda. Bunyi S, K, P, dan T yang berimbuhan meng atau peng. Pensuplai harusnya penyuplai. Mengkikis harusnya mengikis. Mentaati harusnya menaati. Perhatikan ya, nanti sebaiknya sih juga belajar ejaan juga, tapi di materi semester ini tidak dibahas tidak ada pokok bahasan ejaan, tapi nanti saya kalau ada waktu saya berikan. Awalan ke yang keliru, ketabrak, tertabrak, kebawa, terbawa. Nah, kemudian padanan kata yang salah. Karena modal di bank terbatas, sehingga tidak semua pengusaha lemah mendapat bantuan. Salah, karena ada karena kemudian sehingga. Padahal salah satu aja yang digunakan. Karena modal di bank terbatas, tidak semua pengusaha lemah mendapat bantuan. Atau modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah mendapat bantuan. Nah, ini contoh padanan kata lain yang benar dan yang salah. Bukan saya, melainkan kamu. Disebabkan oleh berbicara tentang tidak mau, tidak merah tetapi hijau. Menjalani hukuman, menemukan kesalahan, disebabkan oleh. Disebabkan oleh udah ya di atas. Nah, yang salah bukan aku, tetapi kamu. Itu salah, tetapi seringkali ini digunakan. Disebabkan karena, kan sama, sebab sama karena ya. Membicarakan tentang, tapi berbicara tentang.
Tidak hijau melainkan merah. Harusnya tetapi. Ini terbalik dengan yang bukan tadi ya. Menjalankan hukuman salah, harusnya menjalani. Ini seringkali nih bahasa di sinetron banyak ya. Menjalani atau mengambil gitu ya. Menemui kesalahan. Nah, menemui juga banyak. Aku menemui beberapa hal, harusnya menemukan beberapa hal. Disebabkan karena sudah tadi di atas. Selanjutnya adalah pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Putusan daripada pemerintah itu melegakan hati rakyat. Ini salah. Yang benar, putusan pemerintah itu melegakan hati rakyat. Jadi tidak perlu kata daripada. Penggunaan daripada itu. Meja itu terbuat daripada kayu. Salah. Yang benar, meja itu terbuat dari kayu. Neni lebih cerdas dari Vina. Salah. Harusnya Neni lebih cerdas daripada Vina. Sepedanya dititipkan di saya selama ia sedang belajar. Salah. Sepedanya dititipkan pada saya selama ia sedang belajar. Saya tiba ke Bank Indonesia tepat pukul 8. Salah. Kalau ke itu berarti berjalan, baru mau berangkat. Jadi seharusnya saya tiba di Bank Indonesia tepat pukul 8. Penggunaan kata yang hemat. Sejak atau dari saja. Agar supaya, agar atau supaya saja. Demi untuk, demi atau untuk saja. Adalah merupakan, adalah atau merupakan. Jadi 4 ini yang digunakan salah satu saja. Seperti titik-titik dan sebagainya. Seperti atau dan sebagainya. Misalnya titik-titik dan lain-lain. Jadi kalau sudah pakai misalnya, nggak usah pakai lagi dan lain-lain. Misalnya jambu, apel, pir, dan pepaya. Sudah selesai. Karena kita sudah menyebutkan. Tapi kalau jambu, apel, pir, pepaya, dan lain-lain. Berarti dan lain-lainnya itu masih PR ya. Antara lain itu juga disebutkan, dirinci. Misalnya antara lain meja, kursi, kipas angin, meja makan, oven, dan kompor. Sudah seperti itu. Kalau sudah pakai antara lain, tetapi yang dibutuhkan adalah meja, kursi, kompor, oven, kipas angin, dan jam dinding. Sudah selesai. Nggak usah pakai lagi, dan seterusnya. Apabila titik-titik, maka kalau sudah apabila, tidak boleh menggunakan maka lagi. Walaupun titik-titik, namun tidak usah pakai namun. Walaupun sakit, saya berusaha tetap bekerja, contohnya. Bukan. Walaupun sakit, namun saya bekerja. Tidak seperti itu. Berdasarkan Pancasila, maka tidak. Berdasarkan Pancasila. Sudah titik ya. Karena titik-titik sehingga. Karena saja atau sehingga saja. Seperti contoh sebelumnya. Mendeskripsikan tentang hambatan. Mendeskripsikan hambatan. Nggak usah pakai tentang. Berbagai faktor-faktor, cukup berbagai faktor saja. Daftar nama peserta, bukan daftar nama-nama peserta. Mengadakan penelitian, meneliti, dalam rangka mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan, mempunyai pendirian, berpendirian, melakukan penyiksaan, menyiksa, menyatakan persetujuan, menyetujui. Ini diingat-ingat aja ketika mau pakai, nanti dilihat. Selanjutnya adalah tentang ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Contoh, bertemu dengan, terdiri atas, itu harus selalu ada karena dia sudah idiom ya. Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden SBY. Salah, harusnya Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden SBY. Pasal mengenai pajak yang baru itu terdiri 5 ayat. Harusnya pasal mengenai pajak itu yang baru itu terdiri atas 5 ayat. Idiom lainnya terdiri atas, terdiri dalam,
terjadi dari, terjadi atas, terjadi dalam, tergantung dari, tergantung atas, tergantung pada, bergantung pada. Berdasarkan atas, berdasar atas, berdasar pada, terima kasih atas, terima kasih dengan, terima kasih pada, berhubung dengan, berhubungan dengan, berhubung pada. Dibandingkan dengan, dibanding pada, berbeda dengan, berbeda dari, berbeda dalam, sesuai dengan, sesuai pada, ditemani oleh, ditemani dengan, ditemani sama. Ya, demikianlah diksi dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam diksi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.